diamankan salah satu orang atas nama B yang menjadi anggota kelompok dari kelompok kriminal bersenjata di Puncak yang terlibat beberapa laporan polisi. Yang pertama, dia terlibat dari penembakan terhadap tukang ojek atas nama Udin yang meninggal 14 April 2021. Setelah dilaksanakan pengembangan, ternyata yang bersangkutan berperan selain pasukan adalah sebagai pengumpul. Ya. Yonce Lugberi punya banyak nama, catatan kejahatan banyak. Dia ikut membakar pesawat Susi Air. Kemudian juga pembakaran helikopter milik PT Ersa di Bandara Aminggaru 11 April 2021 dan penembakan terhadap anggota Ops Nemangkawi 2021 di Olenki tanggal 27 April 2021. Jadi terlibat pada beberapa kejadian yang semuanya terjadi di Kabupaten Puncak Jawa. Catatan kejahatan pun banyak. Dia bahkan ikut membakar pesawat Susi Air yang berujung penyanderaan pilotnya. Nama lainnya atau julukannya Yonce, Yomce, Tomse, bahkan pakaian Lugberi. Nama-nama lainnya ini terkadang membingungkan, namun TNI Polri sudah lama memetakan sepak terjangnya hingga akhirnya dia tertangkap awal April 2023. Ditangkapnya Yonce ini membuat Panglima KKB Egyanus Kogoya marah besar, sebab pasokan logistik dan senjata semua dipercayakan pada Yonce. Aksi kejahatan Yonce diantaranya 2021 membakar Camp Dalla Rosa. Dia ikut menyerang Satgas Yonif Rider 700 di kawasan Mapenduma. 7 Juni 2022, Yonce diduga terlibat penembakan di lapangan terbang Kenyam. Pesawat Sam Air PKSMG saat itu ditembaki. Tahun 2023, Yonce terlibat pengancaman belasan pekerja pembangunan puskesmas di Paru 5. Ikut pembakaran pesawat serta penyanderaan pilot Susi Air di distrik Paru tanggal 7 Februari. Aksi ini diikuti dengan penyanderaan pilot Selandia Baru, Philip Max Martin. Wajar saja Panglima KKB Egyanus Kogoya marah besar. Ternyata Yonce Lugberi, pria yang ditangkap TNI Polri di Papua awal bulan lalu, punya peran penting dalam aksi keji Kogoya. Tangan kanan Panglima itu paling piawai mengumpulkan logistik dan senjata selama ini bagi komplotan mereka di hutan Papua. Dengan tertangkapnya Yonce, maka pasokan senjata KKB Papua terputus. Wajar kalau kemudian Panglima Egyanus Kogoya mengambil inisiatif menyandra pilot Susi Air. Tujuannya untuk menjadikan pilot itu sebagai tameng manusia, mengingat kekuatan Kogoya mulai melemah. Diakui Kombes Aigusti Gede R.A. Dinata bahwa Yonce yang punya peran mengumpulkan logistik, bahan makanan, serta menjaga markas kelompok Kogoya selama ini. Peluru kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua tak habis-habis. Kuncinya ada pada Yonce Lugberi. Siapa dia? Yonce adalah pentolan Egyanus Kogoya, orang kepercayaan yang baru saja ditangkap TNI awal bulan April 2023. Dari Yonce, inilah akan bisa dapat informasi dari mana banyak peluru mereka, siapa yang pasok. Diketahui Yonce tertangkap di distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Saat ditangkap, Yonce menyimpan banyak amunisi dan senjata. Yonce Lugberi sukses diciduk dalam Operasi Damai Karten 2023. TNI dan Polri juga mengamankan senjata api dan ribuan butir amunisi. Peralatan perang lengkap disita dari Yonce. Ada banyak senjata, jenis AR-15, GLM, dan FN.
Berikut ribuan amunisi, diantaranya 360 butir amunisi kaliber 5,56 mm, termasuk peluru GLM. Ditambah lagi 20 butir amunisi HS-9, termasuk 14 magasin, senapan, dan 5 alat komunikasi berupa HT. Di samping itu ada juga teropong, 1 unit handphone satelit, dan 2.000 butir amunisi senapan angin. Penangkapan itu dibenarkan Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens 2023, Kombes Aigede R. Adinata. Selain itu, kata Fritz, TPNP BOPM bersedia membebaskan pilot melalui jalur diplomasi. Karena itu, dia meminta Kapolda Papua agar operasi pembebasan pilot dilakukan dengan mengutamakan negosiasi demi keselamatan jiwanya. Mengingat ada ancaman serius terhadap hak hidup sandera dan dampak lainnya yang mengganggu hak atas rasa aman warga, ungkapnya. Fritz juga meminta Kapolda Papua agar memberikan perhatian serius dalam upaya penegakan hukum untuk kasus kerusuhan di Wamena dan Dogiai. Dalam pertemuan tersebut, kata Fritz, Kapolda Papua M. Irjen Polisi Matius Difahiri menyampaikan bahwa upaya penegakan hukum terus dilakukan hingga saat ini. Pihak kepolisian bersama TNI mengedepankan upaya negosiasi sesuai arahan Presiden, juga melalui upaya penindakan yang terukur. Kapolda Papua mempersilakan Komnas HAM melakukan upaya komunikasi dan negosiasi untuk pembebasan pilot sesuai prinsip-prinsip dan standar HAM, kata Fritz menirukan ucapan Kapolda.